Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Weapon X alias Hulkverine alias Clayton Cortez dalam komik Weapon X volume 3 isu 8 dan 9. Diceritakan asal-usul Clay, dia pernah menjadi marinir dan pernah pula menjadi tentara dalam angkatan laut, lalu menjadi tentara bayaran di Eagle Star Internasional. Suatu hari, Eagle Star disewa oleh perusahaan Roxxon untuk membantai para warga desa di negara Ujanka di Afrika. Rupanya para warga itu merusak pipa-pipa Roxxon sebab limbah dari Roxxon telah mencemari sumber air mereka. Eagle Star menerima pekerjaan tersebut. Para tentara bayarannya mulai melakukan pembunuhan. Meskipun begitu, Clay tidak setuju dengan kekejaman ini. Dia merasa kasihan pada para warga. Karena itu dia nekat melanggar perintah. Bukannya membantai para warga, Clay justru menghabisi para tentara Eagle Star lainnya. Dia membuat separuh timnya tewas sebelum akhirnya dia dikeroyok sampai pingsan. Komandannya tentu sangat marah atas perbuatan ini dan ingin memberikan hukuman mati. Namun para petinggi Eagle Star masih ingin mendapatkan keuntungan dari masalah ini. Maka Eagle Star memutuskan menjual Clay pada proyek Weapon X yang bertujuan menghasilkan banyak makhluk kuat untuk memusnahkan ras mutan. Sedangkan keluarga Clay diberitahu oleh Eagle Star bahwa Clay telah tewas dalam tugas. Pada masa ini, Weapon X dikelola oleh William Stryker yang memang sangat membenci mutan. Ilmuwan utama dalam proyek ini bernama Dr. Aliana Alba, sedangkan markas utama Weapon X berlokasi di kawasan Serenity Hills di negara bagian Texas. Dalam keadaan dibelenggu, Clay diantarkan oleh Eagle Star menuju fasilitas Weapon X. Sejak itu, dia dijadikan kelinci percobaan. Clay dinamai H Alpha oleh Dr. Alba. Dia menjalani eksperimen yang amat sangat menyakitkan. Tubuhnya ditambahi DNA dari Hulk alias Amadeus Cho dan Old Man Logan, yaitu Logan dari Universe 807128. Pada masa ini, Old Man Logan memang sedang terdampar di universe utama alias 616. Sedangkan Weapon X sebelumnya memang telah mencuri sampel DNA dari beberapa makhluk super. Berkat tambahan segala DNA tersebut, Clay memperoleh wujud perkasa serta memiliki cakar yang sangat tajam. Seperti Logan pula, tulang-tulang Clay diberi lapisan adamantium. Dalam crossover Weapon of Mutant Destruction, markas utama Weapon X digerebek oleh tim Weapon X Force yang terdiri atas Amadeus Cho, Old Man Logan, Domino, Warpath, Sabretooth, dan Lady Deathstrike. Demi menghentikan mereka, Weapon X mengerahkan banyak cyborg hasil eksperimen. Tetapi Weapon X Force berhasil mengatasi rintangan ini. Maka Weapon X mengirimkan makhluk yang lebih kuat dari cyborg, yaitu subjek yang dinamai H-Beta. Sedangkan proses modifikasi tubuh Clay belum rampung. H-Beta sendiri awalnya adalah seorang pria bernama Bobby Andrews. Dia diberi modifikasi yang serupa seperti Clay, yaitu tubuh perkasa, cakar tajam, dan lapisan adamantium pada tulang. Bedanya adalah sebagian otaknya sudah dihilangkan agar dia mudah dikendalikan. Akibatnya kecerdasannya menurun drastis. Dia menjadi seperti hewan yang hanya bisa mengamuk. Kemunculan H-Beta membuat tim Weapon X Force kewalahan. Hero yang mampu terus berjuang menghadapinya adalah Amadeus Cho, dan perjuangan ini pun tidaklah mudah. Pertarungan mereka berdua berlangsung brutal dan menimbulkan kerusakan, termasuk menyebabkan jalanan terbelah menjadi jurang. Ketika duel mereka belum berhenti, di ruang bawah tanah markas Weapon X, proses modifikasi Clay akhirnya tuntas. Maka Dr. Alba mengeluarkannya dari dalam tabung. Dr. Alba memberitahukan bahwa Clay ingin melawan musuh terkuat. Musuh tersebut sekarang ada di atas. Clay tinggal mengikuti guncangan saja. Clay lalu memunculkan cakarnya dan melompat keluar dari bawah tanah menuju lokasi pertarungan Amadeus Cho dan H-Beta. Saat itu Amadeus berhasil menjatuhkan H-Beta. Jadi dia bersiap menghadapi Clay. Meskipun begitu, H-Beta ternyata mampu bangkit lagi dan menusuk Amadeus dari belakang. Di dekat mereka, orang-orang Weapon X termasuk Stryker dan Dr. Alba berdatangan untuk menonton pertarungan. Stryker merasa gembira sebab menganggap Clay bersama H-Beta akan mengeroyok dan menghabisi Amadeus. Tak disangka, Clay justru dengan cepat memenggal H-Beta. Ini tentu membuat Stryker kaget. Jadi Dr. Alba memberi penjelasan. Clay diatur menjadi predator utama yang melenyapkan ancaman terkuat. Tadi ancaman tersebut adalah H-Beta. Stryker
Striker yang merasa kesal langsung saja menyuruh Dr. Alba bertindak. Maka Dr. Alba mengaktifkan sebuah alat yang diklaim bisa mengendalikan Clay. Secara mengejutkan, alat tersebut justru tidak berfungsi. Ini membuat Striker semakin kesal. Sedangkan Dr. Alba membeberkan bahwa otak Clay memang tidak banyak dihilangkan, tidak seperti H-Beta. Tujuannya adalah supaya Clay bisa bereaksi lebih baik dengan menggunakan keahlian dan pengalaman dari memorinya. Namun akibatnya sekarang Clay bisa mengingat kekejaman Weapon X padanya, maka dia bergerak untuk membantai mereka. Meskipun begitu, dia dihentikan oleh Amadeus yang tidak ingin terjadi pembunuhan lagi. Dengan demikian, orang-orang Weapon X mendapat peluang untuk melarikan diri dengan menaiki pesawat. Sementara itu, Clay menghantam Amadeus. Saking kerasnya, perbuatan ini menyebabkan tanah berguncang lagi dan merusak bangunan markas Weapon X, sehingga para warga terancam. Untungnya para hero dengan sigap bergerak menyelamatkan para warga. Setelah itu, Amadeus bangkit lagi dan menantang Clay, tetapi Clay tidak melawannya, melainkan memilih melompat pergi meninggalkannya. Sepertinya Clay menyadari bahwa Amadeus bukanlah ancaman baginya. Cerita Clay berlanjut dalam komik Weapon X volume 3 isu 7-11. Clay yang kini disebut Weapon H meninggalkan Texas dan berubah ke wujud manusia. Dia kehilangan sebagian besar memorinya, bahkan dia tidak ingat namanya sendiri. Clay pun hanya bisa berjalan tanpa tujuan yang jelas di kawasan barat daya Amerika Serikat. Dia hanya tahu harus bergerak ke arah utara. Dia juga tidak bisa tenang sebab masih diburu oleh pihak Weapon X dan juga oleh tim mutan Old Man Logan. Weapon X memang masih ingin memanfaatkan Clay sebagai senjata, sedangkan para mutan dalam tim Logan ingin membunuh Clay sebab mereka takut dia akan membantai orang-orang. Meskipun begitu, Logan sendiri tidak setuju dengan pemikiran mereka. Dia ingin terlebih dulu berbicara dengan Clay. Weapon X sebenarnya sempat berhasil menemukan Clay yang sudah kembali ke wujud manusia. Mereka mengerahkan seorang bawahan dan banyak cyborg untuk menangkapnya. Upaya ini berujung kegagalan. Clay berubah ke wujud Weapon H dan mengalahkan mereka semua sebelum akhirnya melompat pergi. Di lokasi yang sempat didatangi Clay, tim Logan tiba. Warpath yang punya keahlian pelacakan bisa menyadari bahwa Weapon H berubah ke wujud manusia. Sabretooth lantas mempertanyakan bagaimana Weapon H melakukannya dengan adanya lapisan adamantium pada tulangnya. Lady Deathstrike menduga proyek Weapon X memanfaatkan nano machine sehingga lapisan adamantium tersebut bisa bergerak-gerak dan tidak kaku. Weapon X memang telah mencuri nano machine dari Lady Deathstrike. Sekitar 40 mil sebelah utara kota Elko di negara bagian Nevada, Clay sedang terlelap dan bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat pondok kayu di tengah salju. Di dalam pondok, ada dirinya sendiri yang sedang duduk dan menyebutkan nama Clay. Ini membuat Clay sontak terbangun dari tidurnya. Dia kemudian mencium bau orang lain. Berkat DNA dari Logan, Clay memang memiliki penciuman super. Clay menoleh dan melihat ada Logan, Sabretooth, Domino, Lady Deathstrike, dan Warpath. Logan mengaku ingin berbicara, tapi Clay memilih berubah wujud dan bertarung. Tanpa mengalami kesulitan berat, Clay mengalahkan mereka semua. Clay menusuk Warpath, menubruk Lady Deathstrike, menendang Sabretooth jauh sekali, serta menenggelamkan Logan sampai dia tak bisa bernafas. Hanya Domino saja yang tidak terluka parah oleh Clay. Namun Domino tentu tidak sanggup menghentikan Clay sendirian. Jadi Clay pun leluasa meneruskan pelarian. Clay melompat-lompat sejauh lebih dari 500 mil hingga tiba dalam wujud manusia di pondok kayu dari mimpinya. Di dalam pondok, Clay bertemu istri dan 2 orang anak. Sayang sekali ini hanyalah halusinasi. Sebenarnya orang-orang di dalam pondok adalah tentara bayaran Eagle Star. Ternyata pondok itu memang adalah bangunan milik Eagle Star. Clay ditembak oleh mereka sehingga sempat berniat berubah menjadi Weapon H. Meskipun begitu, dia membatalkan niatnya. Cukup dengan mengandalkan kemampuan bela diri, Clay berhasil melumpuhkan semua tentara bayaran tersebut. Pondok tersebut kemudian didatangi pula oleh Dr. Alba. Jadi Clay menodongkan senjata padanya. Pertemuan ini membuat Clay teringat ketika dirinya diserahkan oleh Eagle Star pada Weapon X. Selain itu, Dr. Alba menceritakan pada Clay tentang kejadian di Ujanka. Clay tentu ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Dia ingin mengingat lagi identitas diri
dirinya serta keluarganya. Jadi dia menyuruh Dr. Alba membantunya menemukan Stryker. Saat itu pasukan cyborg yang dikerahkan Stryker mulai mengepung pondok, sedangkan Dr. Alba melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia membisikkan sesuatu pada Clay. Efeknya adalah Clay berada di bawah kendalinya. Atas perintah Dr. Alba, Clay berubah menjadi Weapon H dan membantai para cyborg serta menghajar Stryker yang ternyata sudah dijadikan cyborg juga. Dr. Alba sendiri memang sudah tidak memihak Stryker sebab dia punya rencana tersendiri untuk Clay. Dr. Alba ingin menguji sejauh mana pengendalian atas Clay, maka dia menyuruh Clay membawanya ke dekat kota Quartzsite di negara bagian Arizona. Di sana, Dr. Alba menyuruh Clay membunuh beberapa warga. Tidak sesuai harapan Dr. Alba, Clay hanya memunculkan cakar ke dekat mereka dan tidak membunuh mereka. Dr. Alba sebenarnya sempat mengancam akan membantai keluarga Clay, tetapi Clay tetap tidak melakukan pembunuhan, melainkan menyuruh para warga kabur. Dr. Alba yang merasa kesal tentu harus memikirkan cara lainnya. Dia lalu menyadari bahwa Clay membencinya, maka dia mengatur penglihatan Clay. Dr. Alba membuat wajah para warga terlihat sebagai wajahnya. Akibatnya Clay dikuasai amarah dan hendak membunuh mereka. Untungnya muncul tim Old Man Logan yang sudah ditambahi pula oleh X-23 alias Laura Kinney. Mereka mengeroyok Clay, tapi seperti sebelumnya mereka kesulitan mengalahkannya. Dalam situasi seperti ini, Laura menyadari sesuatu. Dr. Alba mengeluarkan aroma tertentu yang menempel pada Clay. Maka Laura bergegas menerjang Dr. Alba dan memaksanya menjulurkan lidahnya. Terungkaplah rahasia pengendalian Clay oleh Dr. Alba. Melalui lidahnya, Dr. Alba memakai alat untuk memasukkan nano mesin yang mampu mempengaruhi pikiran Clay. Kini Laura menghancurkan alat tersebut. Selain itu, Domino meluncurkan zat khusus pada Clay sehingga efek nano mesin pada tubuhnya tidak lagi berfungsi. Berkat segala tindakan ini, Clay terbebas dari kendali Dr. Alba. Jadi dia batal membunuh para warga. Dia berterima kasih kepada para mutan lalu buru-buru melompat pergi. Dalam komik Weapon H volume 1-11, Clay berusaha melanjutkan hidup tanpa menarik perhatian sebab dia tidak ingin terus diburu. Karena itu dia sebisa mungkin tidak berubah menjadi Weapon H. Meskipun begitu, dia tidak bisa tinggal diam ketika melihat nyawa orang lain terancam. Jadi dia terpaksa berubah wujud ketika harus menghentikan bahaya tertentu. Misalnya melawan monster bernama Wendigo dengan dibantu Doctor Strange, serta melawan para alien brute. Clay mampu menggabungkan hasil eksperimen Weapon X dengan keahlian bela dirinya. Ketika mengalahkan alien brute, dia menggunakan gerakan jujitsu, Krav Maga, serta gaya bertarung alien, yaitu teknik Death Punch dari planet Breakworld. Pada masa ini, memori Clay akhirnya pulih. Dia mengingat lagi masa lalunya, termasuk istri dan 2 anaknya. Sayang sekali, dia memutuskan untuk tidak mendatangi mereka, sebab dia takut mereka akan terkena bahaya kalau berada di dekatnya. Sementara itu di negara bagian Texas, istri Clay yang bernama Sonia sedang menyelidiki nasib suaminya. Sebenarnya berbulan-bulan yang lalu, Sonia sudah diberitahu oleh Eagle Star bahwa Clay telah meninggal dalam tugas. Meskipun begitu, Eagle Star tidak memberikan informasi yang jelas dan mendetail tentang kematian Clay. Jadi Sonia memutuskan melakukan penyelidikan sendiri. Sonia secara diam-diam mengambil berkas tentang Clay dari Eagle Star, serta menemui seseorang bernama Anson Davis yang pernah bekerja satu tim bersama Clay di Eagle Star. Kepada Sonia, Anson mengaku tidak percaya Clay sudah tiada. Menurut laporan dari Eagle Star, Clay tewas dibunuh oleh pekerja pipa. Padahal sebagai tentara bayaran Eagle Star, Clay dibekali persenjataan yang canggih dan mematikan. Selain itu, Clay punya keahlian yang hebat dalam bertarung. Berdasarkan pembicaraan ini, Sonia pun ikut percaya bahwa Clay masih hidup. Pencarian Sonia ini pada akhirnya membuahkan hasil. Di suatu hutan, dia menemukan Clay yang sedang menghadapi makhluk semacam Manting yang diciptakan oleh perusahaan Roxxon. Kalian ingin tahu asal-usul Manting? Kami sudah pernah membuat videonya. Seperti Manting asli, Manting buatan Roxxon ini bisa mengeluarkan api. Dengan demikian, baku hantam Clay dan Manting tersebut menimbulkan kebakaran besar. Untungnya tubuh Clay tidak terluka oleh api. Di tengah duel ini, Clay dan Sonia akhirnya bertemu. Mereka berdua tentu sama-sama terkejut. Apalagi Sonia yang melihat suaminya sudah mengalami perubahan drastis, sedangkan Clay justru menjadi kesal. Dia cemas Sonia dan kedua
anak mereka akan terancam bahaya. Jadi dia nekat menjauhkan Sonia serta menyuruhnya melarikan diri sejauh mungkin bersama anak-anak mereka. Setelah itu, Clay menepukkan tangannya dengan keras untuk menciptakan gelombang udara. Berkat tindakan ini, kebakaran hutan pun padam dengan sangat cepat. Sayang sekali, Clay kemudian ditangkap oleh perusahaan Roxxon dan dibelenggu. Sementara itu, walaupun disuruh pergi, Sonia rupanya tidak patuh. Dia ingin suaminya kembali bersamanya. Maka dia nekat memasuki gedung Roxxon dengan dibantu seorang wanita bernama Elia Sterling yang juga bekerja untuk Roxxon. Mereka mematikan listrik sehingga sistem keamanan di sana mati. Dengan demikian, Clay bisa membebaskan diri dan bertemu lagi dengan Sonia. Clay mengaku sengaja menjauh agar Sonia dan anak-anak mereka tetap aman. Namun Sonia masih tidak mau pasrah. Dia menegaskan bahwa mereka akan bersama-sama berjuang menghadapi segala rintangan. Clay tidak boleh berusaha seorang diri. Kata-kata Sonia membuat Clay berubah pikiran. Maka Clay pun bersedia pulang ke rumah bersama Sonia. Akhirnya, setelah sekian lama, Clay berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya. Dalam komik Hulk Friends isu 1-3, Clay berduel melawan Hulk alias Bruce Banner. Sebab Bruce menuduh Clay berbahaya bagi orang-orang dan harus dihentikan. Pertarungan mereka ujung-ujungnya terhenti dengan kemunculan seorang villain bernama The Leader. Setelah itu, Clay melakukan baku hantam melawan Logan Universe utama. Seperti Bruce, Logan menyangka segala aksi Clay itu berbahaya dan beresiko mencemarkan nama baik Logan. Tanpa berubah ke wujud perkasa, Clay memunculkan cakarnya, lalu saling menebas dan menusuk dengan Logan sampai berdarah-darah. Di tengah pertarungan, Clay memilih melompat ke atas pohon, sebab dia memang menganggap pertikaian ini tidak ada gunanya. Dia ingin mengejar Leader. Dalam cerita ini, Clay juga menampilkan kehebatan baru, yaitu meluncurkan cakar adamantiumnya untuk menghancurkan alat buatan Leader. Selanjutnya, Clay terus beraksi sebagai superhero. Pada event War of the Realms, Clay menjadi anggota tim War Avengers yang berperang menghadapi serbuan pasukan Malekith ke bumi. Para anggota lainnya tim ini adalah Captain Marvel, Deadpool, Lady Sif, Winter Soldier, Black Widow, Captain Britain, dan Symbiote Venom. Kalian ingin tahu event War of the Realms? Kami sudah pernah membuat videonya. Di kemudian hari dalam komik Savage Avengers volume 2 isu 1-10, Clay menjadi bagian dari tim Savage Avengers. Dia beraksi bersama Conan the Barbarian, Daredevil alias Elektra, Anti-Venom alias Flash Thompson, Black Knight alias Dane Whitman, Cloak alias Tyrone Johnson, dan Dagger alias Tandy Bowen. Kalian ingin tahu Anti-Venom? Kami sudah pernah membuat videonya. Mereka dipindahkan oleh cyborg bernama Deadlock ke Hyborian Age, yaitu belasan ribu tahun silam. Pada masa tersebut, Clay menunjukkan kehebatan baru. Dengan cara mengubah frekuensi gamma pada tubuhnya, dia bisa melakukan perubahan tertentu untuk waktu yang sementara. Pada isu 2, Clay menjadi berwarna merah serta memunculkan kaki burung dan sayap besar sehingga mampu terbang. Pada isu 4, dia meningkatkan kemampuan otak dan pikirannya. Kepalanya memanjang sehingga mirip kepala Leader. Berkat perubahan ini, Clay menjadi amat sangat cerdas, bisa menciptakan force field serta bisa menghubungkan pikiran Cloak dengan Dagger. Walaupun tidak mudah dan harus melewati berbagai rintangan, tim Savage Avengers pada akhirnya berhasil kembali ke masa modern. Itulah pembahasan tentang Weapon Age. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.